Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur penelitian dan yang saya gunakan yaitu metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial atau berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini disebut sebagai top-down karena proses pengembangannya mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem model. Pemeliharaan sistem. Model ini banyak digunakan dalam proyek yang memiliki ruang lingkup yang jelas dan kebutuhan yang telah ditentukan sejak awal, karena mendukung proses dokumentasi dan pelacakan yang sistematis. Di sini ada ilustrasi alur tahapan model waterfall-nya. Yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, kemudian implementasi, kemudian pengujian, kemudian penerapannya atau deployment, kemudian maintenance. Nah, yang pertama analisis kebutuhan. Tahap ini merupakan proses awal yang dilakukan untuk memahami secara menyeluruh apa saja kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Pengembang akan berdiskusi dengan pengguna untuk mencatat fungsi-fungsi yang diperlukan. Hasil dari tahap ini biasanya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar untuk tahapan selanjutnya. Kemudian desain sistem. Setelah kebutuhan ditentukan, tahap desain dilakukan untuk merancang struktur dan arsitektur sistem. Pada tahap ini ditentukan bagaimana sistem akan dibangun secara teknis termasuk perancangan antarmuka pengguna, desain basis data, struktur modul, serta pemilihan teknologi yang akan digunakan. Desain sistem yang baik akan mempermudah proses implementasi. Kemudian implementasi. Tahapan implementasi ini merupakan proses mengubah hasil rancangan sistem menjadi bentuk kode program atau aplikasi nyata. Pengembangan mulai menulis program berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya, baik untuk bagian front-end maupun bagian back-end. Kemudian pengujian. Nah, di sini langkah berikutnya kita melakukan pengujian. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika ditemukan kesalahan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara resmi. Nah, kemudian penerapan. Pada tahap ini, sistem yang telah selesai dan lolos pengujian akan diimplementasikan di lingkungan kerja pengguna. Sistem mulai digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengguna akan diberikan panduan atau pelatihan jika diperlukan. Kemudian ada pemeliharaan. Nah, setelah sistem digunakan secara nyata, terkadang masih ditemukan kekurangan atau ada kebutuhan tambahan dari user. Oleh karena itu, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, menambah fitur baru, atau menyesuaikan sistem agar tetap berjalan optimal sesuai perkembangan kebutuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.